Perkenalkan, kami adalah dari Wihara Dhamma Caku Bogor. Kehadiran kami kemari adalah ingin berbagi cinta kasih kami kepada umat semuanya yang berada di Desa Barengkok, Parung Panjang. Semoga hal ini nanti akan membawa berkah buat Bapak Ibu sekalian yang dapat kami bagikan di dalam rangka menyambut tahun baru Imlek nanti. Baiklah, kami akan melakukan puja bakti atau kebaktian secara singkat dan ada ceramah singkat dari Bante. Mari kita sama-sama memohon Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia Bante. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Kepada Ibu Bapak Upasaka Upasika yang terkasih, yang terhormat, Ibu Bapak umat dari tempat ibadah Tridharma Maitri Karuna Sampau Yo Barengkok, juga kepada umat Wihara Dhamma Caku, suatu berberkah ya, kita semua dapat bertemu dalam suatu kondisi yang baik, di mana berberkah dari Sang Guru dan juga berberkah dari para pausat Sinbeng di sini, sehingga mengkondisikan kami umat Wihara Dhamma Caku Bante dapat hadir di tengah-tengah Ibu Bapak sekalian, umat dari tempat ibadah Tridharma Maitri Karuna Sampau. Tujuan kedatangan ini ya, kami ingin berbagi karena sebentar lagi adalah perayaan Imlek yang merupakan suatu hari raya bagi kita etnis Tionghoa untuk merayakan tahun baru. Ya, semoga kebahagiaan kami bisa dirasakan oleh Ibu Bapak sekalian yang ada di Desa Barengkok ini. Ya. Ada suatu petikan dhamma yang perlu kita renungkan. Ini berkaitan dengan Guru Agung kita Sang Buddha pada kehidupan lampau. Ubo Kanja, Ubo Puni, Ubo Wisama Cakuka, Upinang, Ilaka, Jata Nahang Pasami Ilisanti. Izin Bante menerjemahkan secara bebas. Terlihat tidak memiliki keberuntungan, Ilisa, bertubuh cacat, bertangan bengkok, dan bermata jeli. Istilah Jataka, kelahiran lampau dari Guru Agung kita Sang Buddha yang lalu. Nah, dikisahkan pada zaman dahulu, Guru Agung kita Sang Buddha sebelum mencapai kebudahan sebagai bodhisattva, terlahir sebagai orang kaya bernama Isila yang mewarisi kekayaan yang sangat banyak dari keluarganya, tetapi terlihat seolah-olah tidak beruntung. Kenapa? Karena beliau terlahir dalam kondisi
tubuh yang cacat, tangannya bengkok dan bermata juling. Setelah kedua orang tuanya wafat, Isila ini mewarisi harta kekayaan yang sangat banyak, tetapi berbeda dengan sifat keluarganya. Keluarganya, orang tuanya itu seorang yang dermawan, yang mendirikan pondok derma di depan rumah dan mempersilahkan warga yang membutuhkan apapun bantuan silakan mengambil. Tetapi setelah Isila ini mewarisi, tradisi ini berubah. Isila memiliki watak yang kikir, sangat pelit, bahkan dia sendiri pun tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Ada makanan atau minuman yang lezat yang dia sukai, dia makannya bukan di tempat yang di ruang makan atau di tempat yang keluarga kumpul, tapi dia akan menyingkir ke pinggiran desa dan makan di tepian sungai yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena apa? Takut makanannya ini diminta oleh orang lain. Takut diminta oleh orang lain. Nah, ketika perilaku ini akhirnya terlihat oleh Dewa Saka. Kalau kita etnis Tionghoa mengenalnya adalah Dewa Langit, Yokong Xiongte. Nah, dia Saka melihat perilaku yang tidak patut dari Ilisa ini, sehingga akhirnya Dewa Saka menyamar sebagai Ilisa palsu dengan perawakan yang sama, tubuhnya cacat, tangannya bengkok, matanya juling, dan ada tompel di kening. Nah, Ilisa samaran ini datang ke Raja Benares, raja saat itu, dan memohon restu pada raja bahwa saya Ilisa ingin membagi-bagikan harta kepada warga. Kaulah warga masyarakat di kota itu. Siapapun yang membutuhkan harta saya silakan ambil, datang ke rumah. Nah, raja mengatakan bersenang, oh silakan hartawan Ilisa, silakan, saya turut bersenang, kata raja. Nah, setelah mendapat restu dari raja, Ilisa pun pulang ke rumahnya, memberitahukan istri dan anak serta pegawai bahwa bila nanti ada orang yang menyerupai dirinya, jangan diajak bicara, tapi langsung pentung, pukul saja. Jadi kalau ada Ilisa yang asli datang, jangan diajak bicara, langsung pukul saja, karena itu bukan dia. Jadi samaran Dewa Saka sebagai Ilisa ini kemudian pergi ke kota dan mengumumkan kepada kaula warga masyarakat, silakan mengambil apapun yang ibu bapak hendaki ke rumah saya, silakan bawa gerobak dan karung, silakan. Nah, akhirnya berbondong-bondonglah warga itu ke rumah hartawan Ilisa ini, dan Ilisa pun membukakan pintu dan mempersilakan, silakan ambil yang apa Anda butuhkan. Nah, ada yang mengambil pakaian, ada yang mengambil pangan, makanan, ada yang mengambil hal-hal lain, perhiasan, emas, bahkan ada yang mengambil kereta kencana dan kuda kesayangan Ilisa. Nah, Ilisa persilakan, yang sebagai samaran Dewa Saka ini. Nah, ketika rakyat membawa harta itu pulang, Ilisa yang asli melihat, loh, kenapa kuda dan kereta kencana saya dibawa? Ketika mau ditanya, warga yang sudah mengambil itu sudah dapat perintah juga, kalau ketemu
ada yang menyerupai saya, kata Elisa dari samaran Dewa Saka itu, pentung saja. Nah, begitu dia mau marah, warga langsung kumpul, dipentung, sehingga akhirnya Elisa lari ke rumah. Begitu sampai di rumah, dia melihat warga masih ada yang mengambil. Bukannya disambut oleh pegawai dan istri, dipentung juga. Akhirnya Elisa berpikir, apakah raja mempersilahkan warga mengambil harta saya? Nah, akhirnya Elisa yang asli ini menuntut keadilan pada raja. Nah, ketika datang pada raja, beliau bertanya, kenapa Baginda mempersilahkan warga mengambil harta saya, mencuri harta saya? Raja berkata, Anda sendiri hartawan yang meminta izin pada saya. Mohon diperkenankan Baginda, saya ingin membagikan harta ini derma kepada warga. Nah, raja bersenang, silakan Elisa. Nah, Elisa yang asik bertanya, siapa itu? Nah, akhirnya menuntut agar raja memanggil semua keluarganya dan mendatangkan Elisa yang memohon izin kepada raja itu. Nah, ketika Elisa yang samaran Dewa Saka ini datang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Ibu Bapak sekalian? Hah? Bukan berantem, bengong, heran, kaget, kok ada dua Elisa? Yang mana yang asli? Siapa Elisa? Saya. Dua-duanya ngatur. Nah, jangankan itu ya, kita orang kembar aja bingung ya. Mana si Robert, mana si Robi? Ya kan? Susah. Hanya orang tua yang melahirkan mungkin bisa membedakan. Ya, ada ciri-ciri tubuh yang berbeda. Nah, akhirnya Elisa yang asli bilang, Baginda tolong tukang cukur istana yang biasa cukur saya, pasti dia kenal saya. Dipanggil tukang cukurnya. Begitu dilihat, tubuhnya sama, cacat, tangannya sama, bengkok, matanya sama geli, tompelnya sama ada di kemudi. Nah, tukang cukur sendiri bingung. Nah, dalam kebingungan itulah akhirnya samaran Elisa ini segera menampakkan wujud aslinya, yaitu siapa? Dewa Saka atau Dewa apa? Dewa Langit. Atau nama yang lainnya? Yopong Syante, ya, itu. Nah, langsung, hei Elisa, saya adalah ayahmu. Harta kekayaan itu bukan milikmu, itu hartaku. Kamu tidak mewarisi tradisi keluarga. Kamu malah pikir, bahkan menikmati harta pun kamu tidak bisa. Robah perilakumu. Bila tidak, harta kekayaan ini akan saya ambil. Kenapa? Harta itu memang milik Dewa Saka, yang dulu adalah orang tua Elisa. Dan bila kamu tidak melakukan tradisi kebajikan ini, saya akan pecahkan kepalamu dengan cakra senjatanya. Ya. Nah, jadi Elisa kaget. Akhirnya bersumpah, berjanji, dan betul-betul berjanji memenuhi apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya berkata, saya menjadi Dewa Saka karena melakukan jasa kebajikan, melakukan banyak kebaikan. Nah, akhirnya setelah itu pun bisa melakukan apa yang menjadi tradisi keluarga, membangun kembali pondok Dharma, menjaga moralitasnya dengan baik, juga menunjukkan sifat-sifat luhur dalam dirinya, yaitu penuh cinta kasih, mudita,
punya keyakinan, takut berbuat jahat, malu akibat perbuatan jahat, menjaga 5 sila. Nah, tadi ibu bapak sekalian sudah mengambil berapa sila? 5. Ya, yang merupakan apa? Itu jasa kebajikan kalau kita lakukan, dan itu berberkah. Nah, ini yang mendatangkan suatu apa? Hal yang bahagia. Ya. Nah, oleh sebab itu setelah guru kita menjadi Buddha, nah, maaf, Bante memberikan dulu Ilisa di sini siapa? Adalah guru agung Buddha, Bodhisattva waktu dulu. Raja Benares adalah Bhikkhu Ananda, dan Dewa Saka itu adalah yang Arya Moggallana. Nah, jadi setelah menjadi Buddha, Buddha memberikan pesan kepada kita murid-murid beliau sebagai Upasaka Upasika, bahwa ciri orang yang baik, yang dikatakan benar-benar baik, adalah yang bagaimana? Suka berderma, ya, suka berderma. Walaupun itu sederhana, kecil, tapi kita rajin tekun berderma, membantu sesama keluarga, sesama warga penduduk di sini, membantu, memberikan bantuan tenaga. Kalau materi tidak bisa, membantu tenaga, gotong royong. Nah, jadi ciri orang yang baik itu adalah satu, berderma, memberi. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai luhur, mengikis kekotoran batin kita. Apa yang menyebabkan kita menjadi menderita? Loba, dosa, kita kikis dengan apa? Melatih pengambilan sila, menjaga moralitas, mengurangi keserakahan kita, mengurangi kebencian kita, mengurangi ketersesatan pikiran kita, memiliki semangat. Nah, jadi faktor yang kedua ini yang dikatakan orang yang pabaja, artinya orang yang berjuang untuk mengakhiri penderitaan. Nah, ibu bapak sekalian tahu sebab penderitaan adalah loba dosa. Kalau loba dosa masangnya 100%, kita kikis 10%, berkurang nggak? Berkurang. Bahagianya bertambah nggak? Tambah. Kikis lagi 50%. Loba dosa yang mengalir berkurang nggak? Berkurang. Bahagianya tambah nggak? Tambah. Kalau dikikis 100%, bahagianya berapa? 100%. Ya. Itu. Nah, jadi ciri orang yang kedua apa? Mau berarti mengurangi keserakahannya, mengikis kebenciannya, dan pandai, rajin melakukan puja bakti, mengulang baca parita, meditasi. Ya. Nah, ciri yang ketiga yang sangat dipuji oleh orang bijaksana, ya, bahkan guru selain Sang Buddha pun menekankan hal ini. Apa? Mata pitunang, merawat ayah ibu. Tidak ada jasa yang paling bisa melampaui jasa dari orang tua. Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tua dengan memberikan materi yang besar, mengurapinya atau menggendongnya seumur hidup. Tidak cukup. Tapi balas budi
kata Widi ke orang tua apa? Yaitu merawat, mengajarkan orang tua kepada arah jalan kebajikan, melatih agar orang tua pun mampu mengembangkan batinnya. Mengembangkan apa? Melatih cinta kasih, melatih belas kasihan, melatih bersenang lihat orang lain bahagia, bukannya cemburu, iri, ya. Nah juga apa? Bisa melepas anaknya yang sudah berkeluarga, melepas dia sudah punya keluarga, orang tua jangan ikut campur. Karena apa? Akhirnya nanti anak dan istri bentrok, ya. Nah, jadi orang tua itu harus bisa menerima, oh tugas saya seorang orang tua sudah menghantar putra putri mandiri, bisa berpijak pada kakinya, pada penghidupannya. Nah tugas orang tua apa? Nah mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, ya. Karena apa? Siapapun yang merawat orang tua, jika telah padamnya jasmani, akan suatu jaminan alam bahagia akan dicapai. Nah inilah yang menjadi pesan dari Guru Agung Buddha yang telah banyak sekali proses kehidupan beliau melihat kebenaran, kenapa orang ini tidak beruntung, kenapa orang ini beruntung, kenapa orang ini bisa berlimpah, yang ini maaf berkekurangan. Nah semua ada sebabnya, dan yang bisa merubah itu hanya satu, melakukan jasa kebajikan, ya. Jadi itulah, kita jangan patah semangat. Walaupun tadi bisa dikatakan bertubuh bongkok, bertangan jengkok, bermata juling, ya kan? Kita melihatnya kok gak beruntung ya. Tapi kalau seseorang itu bisa memiliki pandangan yang benar dan melakukan banyak jasa kebajikan, tidak harus besar. Walaupun kita di sini di desa Barengkok, kita bisa menjaga kelestarian alam, ya. Kemudian tempat ibadah ini pun kita rawat, kita bersihkan. Ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada yang melap altar agar terlihat apa? Asri. Sehingga apa? Nah itu yang mendatangkan rasa senang. Mungkin Pak Ustadz dewa-dewa senang, ya. Nah kalau bersenang, apakah tidak akan membantu kalau kita mengalami kesulitan dalam perbuatan baik? Pasti akan bantu, ya. Nah ini pun mungkin suatu hal yang baik ibu bapak lakukan. Kita tergugah, bayangkan ya, dari kota kemari. Nah kita, ada suatu hal saudara kita bisa berbagi mau Imlek. Nah ini ada suatu hal sebab dari ibu bapak sekalian apa? Punya jasa kebajikan. Sehingga apa? Kita ketemu ibu punya jasa kebajikan, kita diberi kesempatan melakukan jasa kebajikan, ya. Nah kalau kita terus melakukan jasa kebajikan, akan berlimpah nggak? Akan berlimpah. Nah itu, ya. Jadi banyak pesan, kita harus punya semangat dan menjaga perilaku yang baik. Pancasila harus dijalankan, tidak membingung, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mabuk-mabukan, ya. Sehingga apa? Itulah yang tadi Bante mengucapkan imani
Pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang biso daye. Inilah 5 latihan kemoralan ibu bapak. Dengan merawat sila kemoralan ini akan tercapai kebahagiaan surga. Dengan merawat sila ini akan diperoleh kekayaan materi dan jasmani. Ya, akan diperoleh kekayaan materi dan batin. Ya, jadi batinnya tenang. Dan dengan merawat sila akan tercapainya padanya kekotoran-kekotoran batin kita. Kita tidak mudah serakah, tidak mudah benci, tidak mudah tersesat pikirannya. Nah, sehingga apa? Rawatlah 5 sila ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, demikian, semoga hari bahagia ini, kesempatan bahagia ini, kami bersenang bisa datang berjumpa dengan ibu bapak sekalian dari tempat ibadah Tridharma Maitri Karuna Sangkau Yo Bangkok. Dan suatu kondisi yang sangat berkah bagi kita semua dan juga berkah dari sang guru dan juga para dewa. Semoga kita memperoleh kebahagiaan. Sampai sata bawantu sukit kata, semoga semua makhluk berbahagia. Selamat siang kepada Bante dan Bapak Ibu dari Umat Vihara Dharma Cakuk. Saya sebagai perwakilan dari pengurus Sangkau Jawa Bangkok mengucapkan banyak terima kasih atas cinta kasih yang diberikan pada hari ini kepada umat kami. Setelah itu kami menuju Saung Santi Suka Arama.
Dari Saung Santi Suka Arama, kami menuju ke kediaman Bante Janaka.